Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsh. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsh. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsh. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah Majelis Kanzul Arsy, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu di tempat ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita menambah hasanah keilmuan kita berzikir, membacakan Asmaul Husna, kita membacakan doa Arsy dengan jumlah yang banyak. Mudah-mudahan segala hajat kita ini dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbetik di dalam hati kita, pasti kita punya keinginan, kita punya maksud, dan kita punya tujuan. Mudah-mudahan dengan berjamaah bersilaturahim Allah taala sambungkan melalui asbab pembacaan Asmaul Husna, kemudian doa Arsy, ya, apa yang kita harapkan menjadi hajat maqdiyah, hajat yang dipenuhi, dan hajat makbulah, hajat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya selalu menyampaikan, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, sabar dan tawakal. Kita duduk 2 jam lah, nggak nyampe kali di tempat ini. Mudah-mudahan duduknya kita ke tempat ini menjadi saksi sebagaimana Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Jadi nanti bumi yang kita duduki, yang kita pijak, kelak dia akan bersaksi kepada kita bahwa kita ini pernah ngaji, kita ini pernah bersilaturahim, kita pernah berkunjung. Jadi saksinya saksi yang baik, bukan kita duduk di tempat yang maksiat, bukan kita duduk di tempat yang Allah taala haramkan, tetapi kita duduk di tempat yang selalu mendapatkan curahan rahmat turun di tempat ini. Kemudian Allah taala bukakan pintu-pintu keberkahan. Sekali lagi saya sampaikan, ya memang ada yang jauh, ada yang dari Cipulir, ya kan, jauh-jauh, tapi nggak apa-apa. Kita kalau memang niatnya sudah fokus dan yakin, insya Allah akan menjadi mudah langkahnya gitu. Dan mudah-mudahan juga bisa istiqomah. Utlubil istiqomah ya'tikal karamah. Al-hadis. Jadi Nabi sabdakan, apabila kita menuntut istiqomah itu, ya'tikal karamah, maka akan mendatangkan karamah. Jadi karamah itu khairun min alfil karamah. Ya, al-istiqomah khairun min alfil karamah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Subhanallah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ini termasuk orang yang cinta dengan ilmu, suka mendengarkan ilmu, suka mendengarkan nasihat dari ulama-ulama. Kemudian Allah taala jadikan kita sebagai khairul ummah, umat kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamina wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sengaja memang rencana kita akan bahas, saya sudah ketemukan kitab, insyaallah kita akan kaji kitab Adab Alim wal Muta'alim. Jadi Adabul Alim wal Muta'alim itu buah karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dulu pernah saya ngajin juga waktu di pondok. Jadi kakeknya Gus Dur ya. Jadi yang NU itu, Nahdlatul Ulama, orang yang mencetuskan Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng,
yang berguru kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan. Insya Allah mudah-mudahan ada berkah, dan nanti saya carikan kitabnya dulu. Ya, saya carikan kitabnya biar nanti antum bisa nyoret-nyoret, paham atau nggak paham, pokoknya niat berjamaah aja gitu. Ya, kenapa? Karena udah dapat kebaikan di tempat ini. Orang yang hadir ke majelis ilmu niatnya memang untuk menuntut ilmu, dia sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala dan malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang niatnya mau makan kebuli misalkan, niatnya mau makan gorengan misalkan, dia nggak ada niat ilmu, sudah pun juga mendapatkan pengampunan, sudah mendapatkan pengampunan. Subhanallah, inilah bangganya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dijelaskan dalam kitab itu ada keterangan dari ulama yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kitab Adab Alim wal Muta'alim. Beliau menukil atau menulis keterangan ulama yang mengatakan at-tauhid yujibul iman, faman la imanalah la tauhidalah. Tauhid itu harus dicocokkan dengan iman, bergandeng dengan iman. Faman la imanalah la tauhidalah. Siapa orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak dikatakan bertauhid. Tuh. Jadi orang kalau yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengimani, iman itu adalah tasdikun bil qalbi, kemudian iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Jadi kita benarkan dulu dalam hati kita, bukan hanya iman itu sekedar hanya ucapan saja, hanya nyampe di tenggorokan saja. Bagaimana iman itu kebentuk dalam hati, qalban sahihan, hatinya itu kebentuk dalam hati. Berarti selalu baik sama orang, selalu menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala, selalu menjaga hubungan dengan Rasulullah, selalu menjaga hubungan dengan Quran, selalu berzikir, selalu berselawat, dan selalu cinta dengan majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis ilmu itu mau siapa yang datang, sekalipun di tempat itu banyak orang yang bisa dikatakan mereka hanya menginginkan sesuatu bukan karena Allah Ta'ala, tetap akan mendapatkan kebaikan di majelis ilmu itu. Kenapa? Karena majelis ilmu adalah merupakan taman surganya Allah Ta'ala. Makanya bagaimana cara menanamkan qalban sahihan, hati yang sahih ketika kita iman kepada Allah? Maka tidak lepas daripada ketauhidan. Apalagi di akhir zaman ini yang sangat berperan adalah tauhid. Tauhid. Banyak orang yang belajar tauhid tetapi ketika dalam keadaan seperti ini tidak bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyaklah keadaan sekarang, adanya ya kemarin yang ada berita wabah corona macam-macam, ya kan? Tapi kalau dia menyikapi dengan iman dan tauhid, nggak ngaruh. Kenapa? Karena ada backing yang lebih kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai saat ini pun banyak orang yang masih ketakutan dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau hatinya sudah mantap, mau bagaimana, mau di tempat dalam keadaan seperti apa, mau jauh mau enggak, macet bagaimana, pokoknya udah kalau niatnya lurus niat, fokus dan yakin. Iman berperan sekali. Jadi iman itu bergandeng dan selalu nyocokin kepada tauhid. Kemudian yang kedua, wal iman yujibus syariah. Dan iman itu dia bergandeng atau nyocokin kepada syariat. Faman la syariatalah la imanalah wala tauhidalah. Siapa orang yang tidak melakukan syariat, tidak bersyariat, maka dia tidak dikatakan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka dia tidak dikatakan orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala kalau dia tidak menjalankan syariat. Apa itu syariat? Banyaklah syariat. Kita ini pun hidup harus sesuai dengan syariat, melaksanakan kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan, syariat. Kemudian kita mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan, terutama
ketika kamu sudah melewati taman surga, maka kunjungi, kata Nabi. Apa itu taman surga? Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Karena majelis itulah nanti yang akan ngebentuk kamu itu menjadi sosok manusia yang dermawan, sosok manusia yang peduli, sosok manusia yang selalu berbagi, sosok manusia yang selalu mencintai kepada sesama. Kemana? Di mana? Dibentuk di majelis taklim dan majelis zikir itu. Nah, makanya bagaimana caranya kita biar istiqomah. Jadi malam Rabu adalah malam kita istiqomah. Nggak ada kesibukan yang lain, ya kita zikir dulu kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan istiqomah itulah kita dibentuk oleh Allah Ta'ala, sehingga hati kita ini selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam bersyariat, beriman, dan bertauhid. Tuh. Jadi tauhid, iman. Nggak ada iman, maka nggak bertauhid. Kemudian iman, dia harus nyocokin, bergandeng, selalu ada sinkron dengan syariat. Kalau nggak ada syariat, maka dia nggak dikatakan beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak dikatakan dia bertauhid kepada Allah Ta'ala. Syariat. Yang terakhir, wasyariah tujibul adab. Faman la adabalah, la syari'atalah, wala imanalah, wala tauhidalah. Ini dia. Jadi yang terakhir dikatakan oleh ulama, syariat dia harus nyocok, bergandeng dengan adab. Adab. Bagaimana adab kita kepada Allah, bagaimana adab kita kepada Rasulullah, bagaimana adab kita kepada sesama muslim, bagaimana adab kita ini kepada sesama manusia. Sangat berperan sekali adab. Faman la adabalah, la syari'atalah, wala imanalah, wala tauhidalah. Orang kalau yang tidak beradab, yang tidak mengedepankan etika, yang tidak mempunyai sopan santun, tidak dikatakan dia bersyariat, tidak dikatakan dia beriman, bahkan tidak dikatakan dia bertauhid kepada Allah Ta'ala. Syariat. Syariat. Kemudian nyocokin kepada adab. Nah, adab ini dikatakan terakhir, makanya dikatakan orang yang mulia itu didasari dengan adab. La bin nasab. Tidak harus didasari dengan nasab atau keturunan. Tidak menjadikan seseorang itu mulia. Seseorang itu bisa dikatakan mulia karena dia beradab. Banyak orang yang berilmu, mohon maaf, tetapi tidak beradab. Banyak orang yang kelihatan biasa-biasa saja sehingga dia bisa menjadi mulia karena dia beradab. Adab kepada kedua orang tua, adab kepada guru, adab kepada orang alim, adab kepada habaib, adab kepada kiai, adab. Etika. Kenapa? Karena sekarang ini sudah hampir, mohon maaf, bisa dikatakan krisis adab. Krisis adab. Bagaimana adab kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Bagaimana adab kita kepada kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia? Salah satu bukti kita beradab, ngaji. Kenapa? Karena dengan hadir ke majelis ilmu, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita, encang-encing kita, mereka akan senang. Kenapa? Dengan adanya orang yang hidup, sehingga bahagialah orang yang mati. Kenapa? Karena diampuni. Orang yang hidup itu mendoakan kepada orang yang mati. Adab. Ngomongnya, cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara menjaga hubungan itu beradab. Jadi adab lebih utama, di atas segala-galanya adalah adab. Adab nyocokin kepada syariat. Orang bersyariat tetapi tidak beradab. Makanya fikih nggak bisa dilepas dengan adab. Adab itu kalau bahasa halusnya namanya apa sih? Tasawuf. Ya, tasawuf. Tasawuf itu lebih populer dikenal dengan akhlak, adab. Sehingga sangat berperan sekali. Kalau kita sholat nggak pakai baju, cuma pakai sarung doang, bagaimana kira-kira? Kan nggak pakai adab namanya. Iya. Nah, makanya harus ada sangat berperan antara fikih dengan adab.
dengan akhlak. Bahkan termasuk salah satu ilmu yang wajib dituntut bagi tiap-tiap mukallaf adalah adab. Selain daripada ilmu tauhid dan ilmu fikih. Jadi 3 ilmu syariat itu yang wajib kita tuntut. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita kaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi buah karya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nasihat dari kitab itu, bisa mengambil pelajaran dari kitab itu. Kenapa? Karena di situ adabnya seorang alim, adabnya seorang guru, dan adabnya seorang murid, penuntut ilmu dikupas dalam kitab itu. Bagaimana caranya? Di situ dijelaskan. Jadi bukan murid saja yang harus beradab, guru pun harus beradab. Nah, kenapa saya ambil kitab itu? Biar saya pun dapat nasihat dari kitab itu. Bukan hanya saya bisa menyampaikan saja. Jadi saling menasehati. Jadi kita mengambil nasihat dari kitab itu. Kenapa? Karena salah satu pendapat daripada Al-Imam Malik bin Dinar, ketika kita ingin dijadikan orang yang beriman, salah satunya adalah nasihat yang harus kita dengar daripada ulama-ulama. Jadi harus sering mendengarkan nasihat. Kita ambil kitab itu kan nasihat seorang ulama. Kenapa? Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi mewariskan kepada ulama bukan berbentuk dinar dan berbentuk dirham, tetapi yang diwariskan Nabi kepada ulama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Seorang ulama besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, subhanallah, luar biasa. Yang beliau punya sanad ilmu tersambung muttasil kepada sumbernya langsung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ada berkah ya. Jadi ada berkah kita kaji kitab itu, nanti kita mengambil dari kitab itu nasihat. Jadi seakan-akan kita ini dinasehatin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Atau kalau yang ingin, nggak apa-apa, yang ingin punya terjemahan silakan aja beli. Namanya kitab Adab Alim wal Muta'alim. Tapi saya lagi nyari dulu. Ya, nyari, nanti ada berapa saya beli, saya bagikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat begitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, antum bawa pulpen sambil ngoret-ngoret lah. Apa setengah jam kita mulain besok nih. Setelah Rabu depan kita bahas kaji kitab Adab Alim wal Muta'alim. Insya Allah nanti dari situlah syariatnya masuk, imannya makin mantap, ketauhidannya pun makin mantap. Jadi kita coba mulain dari adab dulu. Adab dulu. Pelan-pelan. Jika memang kita sabar, insya Allah nanti Allah sendirilah yang akan ngebentuk kita ini menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Jadi dibilang orang beneran, bukan orangan. Jadi orang beneran, bukan orang. Kan sekarang ini kita masih orang-orangan. Susah jadi orang beneran sekarang. Jadi orang bener sulit kayaknya ya. Jadi orang bener yang memang ngikutin dah seperti Rasulullah, yang apa dalam ucapannya, akwalnya, wa af'al, kemudian perbuatannya, subhanallah. Nah, ini kita pengen jadi orang benar. Nah, di sini kita lagi belajar, ingin sekali menjadi orang yang benar. Mudah-mudahan dengan kitab itu kita dibimbing terus. Kita bisa mendengarkan nasihat sehingga Allah Ta'ala jadikan kita ini hamba yang benar-benar dikatakan khairul ummah, umat terbaik, umat pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah menyerah dengan keadaan, gak pernah takut dengan keadaan, gak pernah bingung dengan keadaan, gak pernah khawatir dengan keadaan. Itu ya, walaupun dihadapkan dengan berbagai macam cobaan dan ujian, karena sudah mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya bilang sering sekali berangkat dari rumah, lurusin niatnya lah. Pokoknya lurusin niat, sabar dan tawakal, sempurnakan ikhtiarnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkah berjamaah kita mengucapkan lafaz ya Allah, ya Allah, ya Allah 315 kali. Saya istiqomahin itu. Jadi setiap orang kita nyebut 300 kali, berapa orang ini. Mudah-mudahan dengan lafzul jalalah. Makanya dikatakan juga, sering saya sampaikan, ketika kita mengucapkan itu, hati kita ini bicara kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya pengen ini. Ya Allah, saya pengen seperti ini. Saya pengen jadi orang yang seperti ini. Ya Allah, saya lagi usaha. Tolong dengan Asmaul Husna, dengan lafzul jalalah, kau bukakan usaha hambamu ini ya Allah. Begitu aja udah kita niatnya. Atau kita pengen kerja tempat yang enak, kita pengen berbisnis yang enak. Ikat
dengan lafzul jalalah, yaitu lafaz ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Udah ikat. Biar apa? Itu tadi ngebentuk. Adab sudah ngebentuk, syariat ngebentuk, apalagi imannya semakin ngebentuk, tauhid sudah, insya Allah mudah-mudahan mati keluar dari dunia ini membawa iman, insya Allah. Amin apa? Amin. Ya wa yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Kenapa? Karena jauh dari majelis, karena jauh dari ulama, karena jauh dari Quran, karena kita udah disibukkan dengan lalai, sibukkan dengan ngobrol, sibukkan dengan ketawa, sibukkan dengan yang gak ada manfaat. Sampai kapan kita mau begini terus hidup? Sampai kapan? Nah disinilah, ya saya sering juga bilang bengkel iman, ibarat motor kalau berbet, ketika dimasukkan di bengkel, karburatornya dibersihin, diservis, insya Allah enak lagi jalannya. Tapi kalau sudah nggak ada istiqomah, ya gitu dah. Ntar makin berebet, makin jauh. Jangan sampai pintu taubat ini tertutup buat kita. Nauzubillah. Ini kan udah akhir zaman. Karena udah akhir zaman. Allah keadaan kita seperti ini. Ya Allah, akan terjadi apa? Kita nggak tahu. Tapi kalau orang yang beradab, orang yang menjalankan syariat, orang yang beriman dan kencang ketauhidannya, insya Allah dia nggak akan menyerah dengan keadaan. Jalan terus. Bismillah. Nggak ada takut, nggak ada bingung, nggak ada khawatir. Yang berlebihan. Dan disinilah kita bersandar kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita mengeluh kepada Allah dengan berjamaah. Kalau kita sendiri, karena kita nggak khusyuk, mungkin masih berantakan pikiran kita. Baru mulain ya Allah 15 kali. Bagaimana ya besok? Ya Allah, bagaimana ya? Ono calon marah-marah mulu lagi minta begitu. Ya kan, jadi nggak khusyuk. Ya inilah, jangan berjamaah. Saya nggak khusyuk. Ada yang khusyuk di sini, ngikut semuanya. Nikmatnya berjamaah di situ. Udah pasti. Ketika kita sebutkan namanya Asmaul Husna, Allah nggak akan tinggal diam. Bahkan ketika kita manggil teman lagi di jalan, dengan kita berteriak, dia dengar, maka dia akan nengok. Pasti akan nyamperin kita, akan nyambangin kita. Minimal mengucapkan halo atau assalamualaikum. Apalagi dengan berjamaah, kita sebutkan Asmaul Husna, nama-nama yang baik, terutama lafzul jalalah, kemudian Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Allah nggak akan tinggal diam, tenang aja. Udah pasti apa keinginan. Makanya saya bilang udah luruskan niat kita, sempurnakan ikhtiar kita, sabar dan tawakal. Insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah sebagai orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu patuh dan tunduk, baik secara zahir maupun secara batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita istiqomah aja, istiqomah. Antum mau minta apa? Minta kepada Allah dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita ini. Hari sama-sama cukup kita aja dulu ya. Jadi kita cukupkan, insyaallah Rabu depan mudah-mudahan kitabnya sudah ada, nanti bisa saya bagikan. Ya bisa bermanfaat, dan peganglah, mesti pakai kitab memang. Ya, jadi ngaji, karena ini kita kan kajian kitab, jadi kudu megang kitab. Kita pegang kitab, bawa aja itu kitab, udah berkah antum. Karena di situ ada banyak hadis-hadis Rasulullah dan ada firman-firman Allah Ta'ala. Kalau kita bawa, mau kerja kita bawa, mau kemana kita bawa, udah pasti berkah. Ya, apalagi itu pengarangnya mu'alif atau musannif itu kitab, seorang wali besar di zamannya. Subhanallah. Ya Allah. Ya mudah-mudahan, saya nggak bisa ngomong apa-apa, makanya antum merasain aja dengan Asmaul Husna yang kita baca ini udah. Makanya lurusin niat, nggak usah dengan yang lain-lain. Kesibukan kita udah malam Rabu untuk thalabul ilmi, niatnya seperti itu. Kemudian kita niat zikir berjamaah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah taala angkat penyakit dari keluarga kita. Yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, kakek, nenek kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan berkah hadir majelis ini Allah taala sinari, Allah taala luaskan kuburnya, dan Allah taala ampunkan dosa-dosanya.